Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ayat yang ke-57 sampai dengan yang ke-75. Sekali lagi dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-57 sampai dengan yang ke-75. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu tetap terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, Ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu.
Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya sebelum ayam berkokok, "Engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam renungan kita hari ini saya memberikan tema kebenaran yang diadili. Bapak Ibu saudara terkasih, di dalam kehidupan kita mungkin kita sering mendengar, bahkan melihat, bahkan juga mungkin telah merasakan hal-hal nyata tentang keadilan. Ketika orang-orang dizolimi, ketika orang-orang mulai didustai, ketika orang-orang mulai dibohongi, maka untuk mencari keadilan itu, kebenarannya, maka akan dilakukan suatu pengadilan, melakukan pemeriksaan perkara siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu semua diawali karena ketidakbenaran, sehingga dilakukan suatu pemeriksaan untuk membuktikan siapa yang benar. Namun hari ini sesuai dengan tema kita, kebenaran yang diadili, kita akan merenungkan firman Tuhan, bagaimana kebenaran itu diadili oleh ketidakbenaran, diadili oleh kecurangan, diadili oleh kebohongan, diadili oleh pendustaan. Bapak Ibu saudara terkasih, kita telah membaca dalam renungan kita hari ini bagaimana Yesus ditangkap dan diadili, dihadapkan kepada Imam Kayafas. Bahkan juga pada saat itu sudah ada para ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat telah berkumpul untuk mengadili Yesus Kristus. Jikalau kita membaca Bapak Ibu saudara yang terkasih, di ayatnya yang ke-59 dikatakan, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang. Bapak Ibu saudara terkasih, kehadiran Yesus membuat banyak orang kagum, membuat banyak orang mengikuti Yesus Kristus, sehingga popularitas daripada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, para imam-imam mulai kendor. Mereka mulai dilupakan oleh banyak orang, walaupun mereka sebagai pemuka agama pada waktu itu. Namun lewat kehadiran Yesus Kristus yang membawa kebenaran itu, menarik perhatian banyak orang melalui mujizat yang telah dilakukan, melalui kuasa Yesus yang luar biasa. Orang sakit disembuhkan, orang buta disembuhkan, Bapak Ibu saudara terkasih, yang mati dihidupkan kembali. Ini membuat banyak orang takjub. Bahkan ketika waktunya makan malam, orang-orang diberikan Yesus makan begitu banyak, sehingga ada banyak orang datang berbondong-bondong melihat Yesus, ingin mengikut Yesus. Walaupun akhirnya Bapak Ibu, orang-orang yang tidak memiliki tujuan semuanya tersaring bersih oleh Yesus. Orang-orang yang tidak sungguh mau mengikut, mereka meninggalkan Yesus Kristus. Namun tidak banyak yang terus mengikut Yesus Kristus. Tetapi ini juga membuat ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi mulai geram dengan kehadiran Yesus, karena kebenaran itu telah mengalahkan kebohongan mereka. Kebenaran itu telah membuka tabir-tabir dusta yang telah selama ini mereka sembunyikan di hadapan banyak orang sebagai imam besar, sebagai ahli-ahli Taurat, sebagai orang-orang Farisi yang mengerti akan firman Allah.
namun mereka tidak mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga ketika kebenaran itu datang ke dunia, yaitu Yesus Kristus yang membawa berita Injil kepada setiap orang yang percaya, membuat mereka ketar-ketir. Sehingga mereka berusaha untuk menjatuhkan kehadiran Yesus Kristus di dunia ini, supaya mereka tetap berada di dalam level yang tertinggi sebagai pemuka agama. Namun Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana kebenaran itu diadili. Apakah kebenaran itu akan terjatuhkan, terzolimi, atau kebenaran itu akan selalu tampak di tengah-tengah dunia ini. Kita melihat Bapak Ibu, bagaimana para imam-imam berusaha untuk mencari kesaksian palsu melalui orang-orang yang boleh bersaksi untuk mencari kesalahan daripada Yesus Kristus, supaya Yesus Kristus dihukum, supaya Yesus Kristus dipenjarakan, supaya Yesus Kristus disalibkan. Kita melihat Bapak Ibu dikatakan bahwa apapun tuduhan-tuduhan yang telah mereka siapkan, tuduhan-tuduhan palsu tentang Yesus Kristus, semuanya tidak berbeda, semuanya tidak dapat menjatuhkan kebenaran itu. Yang nampak hanyalah kebohongan mereka, dan yang semakin nampak adalah kebenaran itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, jikalau kita melihat perjalanan kehidupan Yesus Kristus, pelayanan yang boleh dilakukan, mengapa orang-orang Farisi, pemuka agama, harus bersaing bahkan mau menjatuhkan keberadaan Yesus dalam penyampaian firman Tuhan? Yang disampaikan oleh Yesus Kristus adalah kabar sukacita bahwa akan datang seorang penyelamat, bahwa kita akan mengalami keselamatan itu lewat kita boleh percaya dan menerima juru selamat itu. Namun kenapa para pemuka agama tidak menerima? Bapak Ibu saudara terkasih, mereka telah dikuasai oleh jabatan, mereka telah diprovokatori oleh setiap titik puncak-puncak kehidupan yang mereka miliki. Mereka tidak mau kehilangan apa yang telah mereka miliki, yang seharusnya dimiliki oleh Yesus Kristus sebagai imam besar. Sehingga mereka ingin menjatuhkan Yesus Kristus. Yang mau kita lihat Bapak Ibu dalam firman Tuhan hari ini, bahwa kebenaran itu tidak pernah terpadamkan. Walaupun ada banyak cara yang boleh dilakukan untuk boleh menutupi kebenaran itu supaya tidak nampak, namun kebenaran itu terus terpancar, sehingga ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan para pemuka agama berusaha terus mencari kesaksian palsu untuk menjatuhkan atau menghukum Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang membuat Yesus Kristus harus disalibkan? Kita ketahui kedatangan Sang Juru Selamat bukanlah untuk dilayani, melainkan melayani. Tiada seorang pun manusia yang dapat boleh memperoleh keselamatannya melalui dirinya sendiri. Sehingga Yesus Kristus datang ke dunia ini menjembatani hubungan kita dengan Allah. Dia berinkarnasi menjadi manusia, dan dia harus mati di kayu salib, dikorbankan hanya untuk menebus dosa kita. Apakah kematian Yesus Kristus, penyalibannya di kayu salib, sesuai dengan tuntutan yang boleh dilakukan para imam besar ini, adalah sebuah kekalahan daripada kebenaran itu? Tidak, Bapak Ibu saudara terkasih. Kebenaran itu akan terus menyala, dibuktikan lewat kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga, mengalahkan ketidakbenaran itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, jangan pernah ragu untuk mengikut Yesus Kristus. Yesus telah membuktikan bahwa Dialah Mesias yang sesungguhnya, Sang Juru Selamat. Apa yang Dia katakan semua telah terjadi, bahwa selama 3 hari Dia akan membangun bait Allah itu. Ketika bait Allah itu dihancurkan, selama 3 hari Yesus akan
membangunnya kembali. Dan terbukti bait Allah itu telah dihancurkan dan masuk ke dalam dosa. Namun pada hari yang ketiga, belenggu dosa itu dihancurkan dan bait suci itu kembali dibangun. Kebangkitan Yesus Kristus membuktikan kebenaran itu telah terpancar dan tidak akan pernah tersembunyi, walaupun begitu banyak usaha dilakukan untuk menutupi kebenaran itu, namun kebenaran tetap akan bersinar tepat pada waktunya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih, hari firman Tuhan mau mengajak kita jangan pernah ragu untuk mengikut Yesus Kristus. Mari renungkan pengorbanannya di kayu salib, maka itu akan menguatkan hati kita sebagai orang berdosa yang telah ditebus, sehingga kita layak di hadapan Tuhan Allah. Bukan seperti Simon Petrus yang Yesus telah ingatkan dia bahwa sebelum ayam berkokok, maka Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali. Yesus menyangkal hal demikian dan terbukti, Bapak Ibu saudara terkasih, ketika Yesus ditangkap, dihakimi, Petrus menyangkal bahwa Simon Petrus mengenal Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, jangan jadikan hidup kita seperti Simon Petrus yang menyangkal pengorbanan Yesus dalam hidup kita. Jadikan hidup kita yang telah mengenal kebenaran itu terus menghidupi kebenaran itu, sehingga Yesus akan memampukan kita untuk boleh memancarkan kebenaran itu dimanapun kita berada. Jangan pernah takut kebenaran itu boleh ditenggelamkan. Sekuat apapun orang untuk menutupi kebenaran itu, maka kebenaran itu akan tetap bersinar. Sebuah lampu, Bapak Ibu saudara terkasih, apapun usaha yang kita lakukan untuk menutupinya, dia akan tetap memancarkan sinarnya. Walaupun mungkin tidak terlancar terlalu sangat keluar, namun di mana dia tertutupi, di situ pun dia akan memancarkan terang itu. Oleh karena itu, hiduplah sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita hidup dalam kebenaran itu, sehingga Allah akan memampukan kita untuk boleh memancarkan kebenaran yang daripada Tuhan Allah lewat hati kita yang senantiasa memuliakan Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan boleh kami renungkan, bagaimana kebenaran yang boleh Tuhan bawa ke tengah-tengah dunia ini. Walaupun dunia ini berusaha untuk menutupinya, namun kebenaran itu tetap bercahaya, tetap menerangi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa yang boleh memancarkan kebenaran dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan, boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa terus memancarkan kebenaran dimanapun kami berada. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Hanya Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kaulah yang ku